ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di grup daurah online. Selanjutnya, marilah kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan ini. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu adab-adab majelis ilmu. Menuntut ilmu niat lillahi ta'ala, berwudu dan bersiwak, menutup aurat, mendengarkan dan memahami materi ustazah, mengikat ilmu dengan tulisan, dan sebelum kajian dimulai, mari kita sama-sama membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga wajilahi wa mardati wa qurbi wa thawabi. Izin memperkenalkan diri, saya Cici selaku moderator pada siang ini untuk mengatur jalannya kajian rutin Risalah Ramadan yang diselenggarakan oleh Daurah Ramadan. Alhamdulillah Ustazah sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sambut dulu. Ahlan wa sahlan Ustazah. Ahlan wa sahlan bik. Ya Allah. Dan acara selanjutnya kami persilahkan kepada Ustazah untuk menyampaikan materinya yang bertema Risalah Ramadan. Kepada Ustazah Alwiyatah As-Sugab, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Khususan sallallahu alaihi wasallam wa khususan Nabi Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa khususan Syai'ul Bakar bin Salim wa khususan Qadar al-Ilaini wa khususan Nabi Bakar al-Asir wa khususan Nabi Bakar al-Asir. Maksudnya jami Allah dia wa syuhada wa sallallahu alaihi wasallam dia menanya bermakna yang Allah bismillah jimat anallah wa anwarihi ma'ulumi wa nafahatin fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu sampai sampai bab apa kemarin? Ada yang tahu nggak sampai bab apa? Coba buka open mic-nya. Kalau tidak salah nih sampai kekhususan dan keistimewaan bulan Ramadan. Kalau tidak salah sampai situ.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan kekhususan dan keistimewaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini termasuk rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali kekhususan dan keistimewaan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Tapi bukan berarti bulan-bulan sebelum Ramadan itu bulan yang tidak mulia. Tidak, semua bulan pada bulan Hijriah itu adalah bulan-bulan yang mulia. Mereka memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri dan tidak ada keistimewaan yang sama. Jadi ada di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, nah itu semuanya Rajab, Sa'ban itu memiliki keutamaannya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan keutamaannya bulan Ramadan. Tapi ada kekhususan tersendiri pada bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini bulan yang diturunkannya kitab suci Al-Quran. Makanya bulan yang dikhususkan itu karena di dalamnya turun kitab suci Al-Quran. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi diwajibkan, wajib untuk berpuasa pada bulan Ramadan bagi orang-orang yang Islam. Orang Islam wajib untuk berpuasa. Jika dia tidak berpuasa, maka dia berdosa. Karena puasa pada bulan Ramadan termasuk rukun-rukun dari Islam. Sedangkan rukun-rukun itu jika ditinggalkan, maka dia akan berdosa. Jika dia mengerjakan, maka dia mendapatkan pahala. Rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang keempat. Jadi harus kita perhatikan masalah puasa pada bulan Ramadan. Tapi kebanyakan dari kita dia berpuasa Ramadan, dia mengerjakan rukun Islam yang keempat, tapi dia meninggalkan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Ya sama aja. Sedangkan Islam, dia dikatakan Islam itu karena dia mengerjakan sholat. Karena orang kafir pun dia bisa untuk berpuasa. Orang kafir kalau kita berpuasa, mereka ikut puasa sebenarnya. Ada yang sebagian mereka ikut puasa, ada yang sebagian mereka tidak ikut puasa. Jadi tidak ada bedanya. Yang membedakan itu dia Islam tidak Islamnya karena dia sholat. Sholat itu wajib. Jika dia meninggalkan sholat hanya sekali saja dia sudah dikatakan kafir, keluar dari agama Islam, kafir sudah. Makanya jangan sampai kita jangankan meninggalkan, meremehkan sholat aja berdosa, apalagi meninggalkannya sampai dihukuminya kafir. Makanya jangan sampai kita berpuasa tapi meninggalkan sholat, melalaikan sholat, apalagi meninggalkan sholat. Karena salah satu kesahan dalam puasa kita karena kita mengerjakan sholat. Kalau kita tidak sholat, ya tidak sah puasa kita. Karena awal permulaan itu yaitu kita sholat. Kita tidak sholat, kita berhaji, tapi tidak sholat, tidak sah hajinya. Kita zakat, tapi kita tidak sholat, tidak sah zakatnya.
Jadi apa? Ia sholat juga mengeluarkan zakat. Karena utamanya Islam itu karena dia mengerjakan sholat setelah dia bersyahadat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan dengan lima pondasi atau 5 sendi. Jadi kayak gini, di dunia aja kita harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Begitu juga dengan Islam. Islam itu kita harus mengikuti rambu-rambunya, syarat-syaratnya. Apa yang 5 ini tadi? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan juga makna syahadat di sini bukan hanya ucapan saja kita bersaksi, kita melakukan ucapan saja, enggak. Di makna dari kata syahadat itu kita yakin bahwa Allah yang berhak mengatur kita. Karena Allah lah yang menentukan semuanya. Baik yang terjadi ataupun yang belum terjadi. Baik yang kita kerjakan ataupun yang tidak kita kerjakan. Semuanya adalah kehendak Allah. Allah yang ngatur. Kalau sudah terjadi berarti itu Allah yang membuat itu semuanya terjadi. Tidak ada yang terjadi sesuatu kecuali Allah yang menghendakinya. Yaitu kita harus yakin. Yakin ini dikatakan dia bersyahadat. Tapi cuma hanya ucapan saja. Berarti hati kita masih belum Islam. Cuma ucapan saja. Hati kita masih belum ada rasa keyakinan. Maka dari itu, ubahlah hati kita untuk selalu yakin atas semua kehendak Allah. Dan kita harus yakin bahwa apapun yang Nabi Muhammad perintahkan itu adalah perintah dari Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad sendiri yang menciptakan, itu semuanya Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjelaskan dari satu persatunya. Gini, menjadi petunjuk. Nabi Muhammad itu adalah petunjuk jalan-jalan yang lurus bagi orang-orang yang dia ini mau bertakwa, yang mau mendekatkan diri kepada Allah, jalan yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa iqamus shalah, mengerjakan sholat. Setelah kita bersaksi, setelah kita meyakini, kerjakan sholat. Karena sholat itu hubungan kita kepada Allah. Setiap hari, bahkan 5 waktu kita untuk sholat. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena di dalam sholat banyak sekali manfaatnya. Di dalam sholat juga banyak gerakan-gerakan yang berfaedah. Di dalam sholat banyak bacaan-bacaan. Di dalam bacaan sholat itu adalah semua mengandung doa. Kemudian yang ketiga, wa ita'uz zakat, yaitu mengeluarkan zakat. Kemudian wa saumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa hajjul baitil haram, yaitu berhaji ke Baitul Haram bagi orang yang mampu. Makna mampu di sini yaitu dia bukan hanya mampu dari segi harta saja, tapi mampu dalam segi fisiknya. Ibadah puasa merupakan salah satu sarana kita, termasuk peran penting. Untuk apa? Untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah. Dan salah satu penyebab kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita yang kita kerjakan. Dan pada bulan Ramadan inilah akan berlipat gandakan pahala dan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Jadi pada bulan Ramadan ini jangan kita gunakan untuk sia-sia. Jangan kita gunakan untuk main HP saja. Jangan kita gunakan untuk nonton TV saja. Kan dalam bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan dan manfaat-manfaatnya.
Kalau kita ingin terkabulnya doa, berdoa pada bulan Ramadan ini. Karena Allah akan selalu, Allah sendirilah yang akan terjun untuk mengabulkan doa-doa hamba-hambanya, tidak melalui para malaikat lagi. Jadi langsung Allah sendiri. Karena tidak ada syaitan. Karena pada bulan Ramadan ini syaitan ini dikunci, dikerangkeng semua. Yang ada adalah hawa nafsu. Nah, inilah hawa nafsu yang harus kita kendalikan saat pada bulan Ramadan. Jangan sampai hawa nafsu kita mengendalikan diri kita, akhirnya menyebabkan diri kita jauh dari Allah. Mengendalikan kita, kamu tuh jangan seperti ini, jangan seperti ini. Nah, akhirnya kita terjerumus karena hawa nafsu yang salah. Karena syaitan tidak ada. Syaitan itu dikerangkeng pada bulan Ramadan ini. Dan pada bulan Ramadan ini Allah mengangkat derajat kita. Jadi kalau kita sudah kebiasaan pada bulan Ramadan ini melakukan apa, ya jangan sampai kita pada bulan-bulan selanjutnya jangan tambah down, maka harus tambah lebih baik untuk bisa menyambut pada bulan Ramadan selanjutnya lebih baik lagi daripada bulan Ramadan sebelumnya. Allah telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk dirinya dari antara amalan-amalan ibadah lainnya. Jadi Allah memberikan kekhususan, bagi kita semua. Jadi kalau kita mengerjakan amalan-amalan pada bulan Ramadan, maka semuanya dianggap ibadah. Seperti tidur pada bulan-bulan yang sebelum Ramadan, apakah tidur mendapatkan pahala? Tidak. Apakah ibadah? Tidak. Bulan Ramadan ini saja tidur, dia mendapatkan pahala ibadah, termasuk ibadah. Tapi jangan kita mau, bes tidur aja, bes kan tidur kan tidak ngapa-ngapain kita ini. Ya enggak juga gitu. Lakukan yang lain seperti membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, membahagiakan hati orang. Nah itu menambah amalan jariah kita. Kenapa? Karena Allah sebagaimana disampaikan pada Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, puasa itu untukku dan aku langsung membalasnya. Jadi Allah langsung membalas semua pahala amalan-amalan yang kita kerjakan. Karena kita menahan lapar karena Allah, bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Jadi Allah lah yang mengangkat derajat kita. Bagaimana dalam sabda Nabi yang lain, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Muttafaqun alaih. Barang siapa dia berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya kalau pada bulan Ramadan ini puasa, jangan kita sia-siakan, jangan kita hilangkan pahala puasa. Banyak pahala puasa. Kita itu berpuasa tapi banyak pahala-pahala yang kita buang semua karena kita menghibah, karena kita berdusta, karena kita menggunjing, pokoknya menghina orang, mencaci orang. Nah, itu semuanya dapat menghilangkan pahala puasa. Akhirnya sia-sia dia marah-marah. Nah, itu juga sama dapat menghilangkan pahala puasa. Maka untuk kita memperoleh ampunan dengan puasa Ramadan harus mengikuti ini syarat-syarat. Itu kita mengimani, ada rasa iman
dengan benar akan kewajiban-kewajiban ini. Jadi kita harus tahu, oh ini adalah kewajibanku sebagai orang Islam, sebagai umat Islam, sebagai hambanya Allah untuk mengerjakan puasa Ramadan. Jadi tidak berat melakukannya, itu tidak berharap, tidak berat untuk mengerjakannya semua. Dan kita mengharap semuanya itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Mengharap ridhanya Allah, mengharap pahalanya Allah. Pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia yang berisi banyak keterangan tentang petunjuk dan pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Jadi dalam Al-Quran itu kita bisa lihat penjelasan yang mana yang hak dan mana yang batil. Yang hak kita kerjakan, yang batil kita tinggalkan. Juga pada bulan Ramadan ini jangan lupa disunnahkan juga untuk sholat taraweh, yaitu sholat malam pada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa dia mendirikan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jangan lupa salat tarawih itu tidak harus 23. Kalau mampu di 23 ya 23. Tapi kalau dia mampu 11 rakaat ya 11 rakaat. Tapi kalau tidak mampu 11 rakaat maka 8 rakaat. Jadi tidak diberatkan kok. Semuanya itu tidak diberatkan. Mah? Jadi tidak ada yang diberatkan. Sholat di rumah bagi perempuan. Kalau dia mau sholat di masjid juga boleh. Juga pada bulan Ramadan ini terdapat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini tidak diundang, jadi langsung datang. Kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak segampang apa yang kita lakukan. Jadi tidak mudah orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu karena adalah kekhususan seseorang yang dia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak bisa kita menargetkan nanti ini, oh tanggal 27 Ramadan kita ada malam Lailatul Qadar. Kita bisa mendapatkan keutamaan, mendapatkan manfaat-manfaat dari malam Lailatul Qadar. Tidak bisa. Tidak bisa semudah itu. Semuanya butuh proses, semuanya. Ketaatan kita tergantung ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita taat atas semua perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larang-larangannya Allah, maka insya Allah kita akan mudah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau semuanya orang bisa mendapatkan, ya enak. Tidak perlu untuk bersusah payah. Kemudian yang keempat yaitu terdapat malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam sabda Nabi, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang dia mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar. Jadi gini, kita cuma hanya sholat pada malam Lailatul Qadar saja, pada malam-malam yang lain tidak. Nah, kita mendapatkannya karena kita sudah jadi kita ini langsung husnudzon aja. Oh, berarti tanggal segini kita. Tapi lebih diutamakan untuk kita lebih memperbanyak ibadah, yaitu 15 akhir pada bulan
Ramadan. Karena di dalam 15 akhir bulan Ramadan itu penuh dengan banyak keutamaan, banyaknya pahala yang dicurahkan, yang didatangkan oleh Allah. Karena malam Lailatul Qadar itu turunnya 15 akhir pada bulan Ramadan itu entah tanggal 27, entah tanggal 25 Ramadan. Jadi berbeda-beda. Dan juga pada bulan Ramadan ini terjadi peristiwa besar, yaitu terjadinya Perang Badar. Aslinya pada bulan Ramadan ini tidak boleh, saat berpuasa tidak boleh untuk berperang. Tapi karena ada dia harus berperang, maka terjadilah perperangan, yaitu dinamakan Perang Badar. Kenapa? Karena bisa membedakan terjadinya Perang Badar ini menjadi peristiwa yang besar. Jadi boleh kita melakukan sesuatu yang diharuskan seperti kita ini. Kita boleh untuk melakukan perang misal di hari-hari di bulan-bulan yang diharamkan. Seperti bulan Ramadan ini adalah diharamkannya untuk berperang. Ada yang diperbolehkan, yaitu karena untuk membedakan ini loh yang hak. Kalau dia menentang hak, maka kita boleh untuk melawannya. Tapi kalau dia mengerjakan yang hak, jadi kita ada pembedanya yang hak sama yang batil. Kalau dia tetap terlalu menentang Islam, dia mengejek-ngejek Islam, kemudian dia mengejek Nabi kita misal, kita boleh untuk melawannya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang salah. Itu hak kita untuk selalu membela. Kalau kita diam aja, ya berarti kita mendukung atas perlakuan yang batil itu. Jadi itu menunjukkan boleh kita untuk melawan karena itu memang benar yang dilakukannya. Tapi kalau kita tidak melawan, berarti kita mendukung atas kelakuan yang batil itu tadi. Dan juga terjadi peristiwa lagi pada bulan Ramadan ini, yaitu terjadinya pembebasan kota Mekah. Dan Allah menenangkan Rasulullah sehingga masuknya manusia, umat ini ke dalam agama Allah. Dan mereka berbondong-bondong ingin dekat kepada Rasulullah, berbondong-bondong untuk menghancurkan syirik-syirik semuanya yang ada di kota Mekah. Allah membahagiakan Nabi Muhammad karena orang-orang yang kota Mekah itu mereka berbondong-bondong untuk menyiarkan agama Islam dan menghancurkan yang syirik-syirik. Karena di dalam sampai Islam itu Mekah Al-Mukarramah menjadi negeri Islam. Ya, karena ini Allah pembebasan kota Mekah pada bulan Ramadan. Cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di waktunya lagi. Kita akan masuk lagi itu masuk ke hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron jazakillah khairan atas ilmunya Ustazah. Afwan Ustazah, apakah membuka sesi tanya jawab? Iya, membuka sesi tanya jawab. Tapi di sini masih adzan dulu ya. Naam Ustazah.
Iya, nanti dulu, ntar dulu. Gua dan. Surat apaan? Benar surat apa? Nambahnya? Kenapa gak nambah kok? Nanti nambahnya. 5 lo ya. Hah? 5 lo. Sekali maju. Sekali maju. Kau sudah bilang saya. Ayo. Tunggu sampai maghrib. Kasih batasan. 1 bulan ini harus 2 surat. Al-Qalam sama Al-Haqqah. Harus 2 surat. Baik pondok harus 3 surat selesai. 10 hari kan dari Syawal. Sampai tanggal 10. Bisa kan? Langsung umuran 8, 7 tahun, 10 tahun bisa. Anak tunggu ya pertanyaannya sambil nyimak. Ayo, Pak. Keras. Monggo teman-teman yang mau bertanya langsung on mic ya, atau bisa ditulis di kolom komentar. Hmm. إلى الذين إلا fa. Daus teman-teman itu. Mungkin Teman-teman. tidak ada yang mau bertanya, Ustazah. Ada yang mau ditanyakan itu? Nggak ada komentar, Ustazah. Apa? Tutup aja dah. Baik, Ustazah. Alhamdulillah kajian sudah kelas. Semoga apa yang disampaikan Ustazah tadi dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum Anda tutup kajian ini, Anda mengucapkan syukran jazakillah khair kepada Ustazah yang telah meluangkan waktunya dan semoga ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Dan syukran jazakumullah khairan kepada para peserta yang ikut meramaikan kajian siang ini. Ana sangat berterima kasih dan semoga kegiatan siang ini Allah ridhai serta rahmati. Afwan Ustazah, boleh minta doa barokah Fatihah untuk majelis kami dan juga yang hadir pada malam ini, pada siang ini. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ana Cici selaku moderator pada siang ini meminta maaf sebesar-besarnya atas semua kesalahan sikap dan kurang sopan dalam bertutur kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, syukran jazakillah khair kepada Ustazah Alwiyah Toha As-Sugaf. Baik, sebelum kajian ditutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah kajian sudah selesai. Semoga kita bertemu lagi di kajian selanjutnya. Ana akhiri kajiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.